Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Siti Marlia SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat, tahun 2021, gelombang 6, angkatan 29, kelompok 1. Berikut adalah resume saya pada materi komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri atas dua kata, komitmen dan mutu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Menurut Crosby, mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan. Conformance to requirement, yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya, maupun outputnya. Jadi, komitmen mutu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan yang telah distandarkan. Konsep manajemen mutu terdiri dari konsep efektivitas yang menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Konsep efisiensi menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Konsep inovasi menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Konsep mutu menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customers merasa puas. Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Di antaranya Total Quality Management atau TQM merupakan sistem manajemen terpadu yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Teknik atau metode perbaikan mutu dilakukan dengan dua cara, yaitu metode Plan Do Check Act atau PDCA dan diagram sebab akibat atau Cause and Effect Diagram. Karakteristik nilai dasar orientasi mutu. Komitmen pada kepuasan customers. Cepat, tepat, ramah. Melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Joe Tido, John Besan, dan Kate Papit tahun 2005 ada 4 kategori yang menjadi fokus inovasi, yaitu produk inovasi. Bisa dilihat dari jenis layanan yang diberikan. Proses inovasi dapat dilihat dari reformasi birokrasi dengan metode pelayanan baru. Posisi inovasi terjadi karena adanya reposisi persepsi dalam konteks khusus. Paradigma inovasi berhubungan dengan perubahan model mental yang mengubah mindset pelanggan. Peningkatan produktivitas aparatur. Output berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan. Outcome berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan dari output. Input berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB, Pelayanan Publik Award PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai sesuatu yang penting, yaitu 1. Mengintegrasikan layanan. 2. Desentralisasi pelayanan. 3. Memanfaatkan kemitraan. 4. Melibatkan warga negara.
5. Mengambil keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. 6. Inovasi dalam pemerintahan dan administrasi umum. Demikian resume materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.